Oke, mana Mas kabarnya nih? Salam-salam kita buat teman-teman ya, pejuang nafkah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara kita ngobrol santai ya sama teman-teman pejuang nafkah nih. Nah, gimana Mas? Lanjutannya nih pejuang nafkah nih. Kayaknya udah beberapa bulan ini vakum terus nih, nggak ada kegiatan. Nah, Insya Allah kedepannya kita giatkan lagi. ya kita Yang penting harus usahakan. tetap berjuang, bos. Ya kita bangkitkan lagi pejuang nafkah, jangan pada vakum terus ya teman-teman. Ayo kita perjuangkan pejuang nafkah. Mas Adi ini kemana Mas Adi nih? Nggak ada kabarnya nih. Ustadz, Lagi dalam perjalanan. Pak Ustadz, bagaimana kabarnya ini Pak Ustadz? Kita kumpul-kumpul bareng nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak Ustadz? Ngobrol santai bareng pejuang nafkah. Gimana ya Pak Ustadz kabarnya nih? Di mana, di sini apa di Sini. Kayaknya sebelah sini aja ya. Tengah Pak Ustad. Sini. Ke situ. Nah, Tadinya mending di pinggir biar agak enggak gerak gitu. Ah, udah di tengah enak. Jadi di sini ini udah kan Tat? Udah kan? Gimana Pak Ustadz kabarnya nih? alhamdulillah. Nah, kita mau curhat nih masalah anak-anak pejuang nafkah nih. Udah lama udah vakum nih kayaknya, nggak ada kegiatan. Gimana kelanjutannya Pak Ustadz? Ya. Semua mesti dibicarakan kembali. Iya. Kita kan udah lama. Diramaikan lagi dari kita Harus. untuk kita. Siap. Biar ada kegiatan lagi. Bagaimana caranya Pak Ustadz ini? Ya, Anak-anak udah kumpulin bagaimana? Yang enaknya ini. paling enggak kegiatannya ya itu aja ngumpul bareng sambil ngopi. Nah, kira-kira perkembangan untuk beberapa hari ke depan apa, untuk minggu-minggu yang akan datang apa aja, Siap. untuk bulan-bulan yang akan datang, dan kita perlu berkembang. Waalaikumsalam. Bos kita nih, Makan bersama, minum bareng-bareng. bos kita nih, aduh, apa kabar bos? Alhamdulillah baik. Aduh. Malam ini. Tadinya kita mau di sono. Biasa Mas Adi. kopdar. Setelah dipikir-pikir kita nggak enak di sono, ada orang ngaji, kita cara begini kan apa takutnya Ada waktunya. kita nggak enak sama Pak RT-nya masalahnya gitu. Orang acara Pak RT santai. Ustaz, ini dulu Pak Ustaz. Minum. Ini Mas Adi itu dulu tuh. Tadi gimana? Udah selesai Pak? Di sana. Sudah. Nih, ngomong haus yang minum ya. Ya minum. Ya masih suruh diminum sih. Jangan diliatin. Banyak iklan sini. Iklan, biasa iklan pelajaran masyarakat itu mah. Alhamdulillah kita sampai hari malam ini ya masih dikasih kesehatan dan umur panjang, alhamdulillah. Bisa bertemu lagi kawan-kawan pejuang nafkah. Bahasa apa nih tadi? Masalah pejuang nafkah. Dengan tema kita kembali lagi kita ngobrol di lintas BBM. Apa tuh? Bincang merakyat. Jadi perbincangan kita pada malam hari ini nggak akan sampai keluar jalur dunia politik kah itu? Kita kan bukan politikus. Bukan Cuma politikus itu. kita sehari-hari aja. Kita realitas kehidupan sehari-hari Nah, di bicara rumah tentang kita. realitas kehidupan sehari-hari, Anda dapat pengalaman beberapa hari ke belakang. Ya. Ketika ada sukacita, kita merasakan indahnya bersukacita. Ketika ada duka cita, tentu maka kita pun ikut merasakan bagaimana berduka cita. Nah, pengalaman di hari-hari yang udah kita lewati nih, ada beberapa warga Poris yang insya Allah semoga husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada berapa orang meninggal dunia dalam 1 minggu. Itu ada pengalaman-pengalaman luar biasanya ketika saya diwakilkan oleh guru kita ya Pak Haji Abdul Rahman yang pada saat ini nih kondisinya sedang nggak sehat. Kita doain
Iya, semoga Amin. beliau Semoga cepat segera sehat, Oh, Amin, sehat. amin. Amin. Ya Allah. Amin. bebas, sembuh seperti sedia kala. Amin. Amin. Nah, dari beliau ini saya diwakilkan untuk mengikuti prosesi talqin, Betul. menguburkan jenazah. Oh, ya. Ternyata pada saat kita menguburkan jenazah, kalau sayanya pribadi yang ditinggalkan oleh seorang umi, seorang ibu, nggak mungkin setegar itu kalau dipikir-pikir sekarang saat ini. Tapi ternyata ada beberapa saudara-saudara kita yang pada saat orang tuanya wafat masih kuat untuk mengadani, Menguburkan itulah ya. menguburkan jenazah, kemudian mengadani sampai tuntas. Wah, itu berat. Mentalnya tangguh. Berat. Saya Hebat. pernah ngalamin tahun Oh, pernah ngalamin? 2021. Itu gimana ceritanya tahun 2021? Iya, ibu meninggal. Saya turun ke makam, Langsung ikut naro jenazah, jenazahnya, adanin, azan. Itu nahannya berat banget kan, sampai geter suara. tapi enggak keluar air mata. Enggak sih, cuma Iya. getir gimana sih rasanya? Iya, Gimana ya? Pasti. Sedih dan rasanya tuh batin masih nggak nerima, tapi harus ditahan, harus Terima. Ikhlas. harus diikhlasin gitu. Ya, karena itu udah takdir sih jadi. Berat Nah, banget. itu ada nggak merasa ketika itu juga tuh, ada nggak merasa bahwa jangan-jangan hari ini juga saya diambil nyawa? Rasa itu ada nggak perasaan ke situ? Mungkin ada lah ya. Ada sih. Tapi saya lebih berpikir ini mau bangun lagi ntar nih, cuma tidur aja gitu. Masa nggak mati gitu. Iya, itu Buat perasaan. menghibur diri. Iya. Kayaknya ini lebih ke gitu ya. kayaknya mah cuma tadi kamu bangun lagi. Tapi ternyata ya itu mah cuma perasaan saat doang. Jadi ternyata Setelah kesininya setelah itu ya sedihnya nggak udah lama itu. Iya. butuh proses lah ya. Wah, lama banget mas. Kalau ini pengalaman dari seorang putra terhadap seorang ibu yang wafat pada Iya. saat itu. Nah, pengalaman saya berbeda dengan pengalaman seorang putra yang ditinggalkan wafat oleh ibunya. Seketika ada informasi ada orang yang meninggal, wah jangan-jangan ada yang masuk liang lahat nggak balik lagi nih, gitu. Kan beradang gini, kullu nafsin Baik, saya ingat kalau maut. mau. Semua yang hidup pasti akan mati. semuanya. Makhluk pasti Kalau bakal saya mati. mikir ternyata kematian semakin dekat karena orang-orang terdekat kita lama-lama Semakin berkurang berkurang. pada nyusul. Kayak juga ya bakal lama nih, kita juga bakal nyusul mereka gitu. Iya. Selalu jadi berpikir Betul. apakah nanti pada saat saya meninggal akan sebagus mereka atau Iya. mungkin lebih parah, Ada yang apakah akan ada yang takziah ke rumah saya saat saya meninggal. Kepikiran terus tuh, Nah, ini kan karena saya satu- bukan orang yang baik-baik amat. satu pelajaran yang indah. Relatif dengan orang hidup. Iya. Contoh seperti Mana tuh? saudara kita yang kemarin hari Jumat ada dua Dua orang sekaligus. saudara kita ya yang Itu sejarah Polri selama puluhan tahun di sini. Saya baru kali ini ada satu hari. Iya, 2 jenazah dengan 2 kelamin yang berbeda di hari yang sama. Dan harinya bagus ya, Bu. Menurut saya bagus. hari Jumat. Itu bagus banget. Informasinya yang pertama itu Pak Guru ya, Pak Guru. Iya, sepupu saya, Dan sepupu. itu Adanya Pak RT. adanya PT gitu. Itu setelah yasinan malamnya. Yang saya dapat infonya begitu. Jadi pada saat beberapa hari sebelumnya tuh dia udah mulai ngedrop, udah mulai nggak ngajar, izin sama orang sekolahnya di sana, datangin teman-temannya, info dari bapaknya ya, ucapin pamit entah mau kemana. Tapi masih bisa beraktivitas normal, cuma badan udah lesu gitu loh mas. Sudah ada berasap lah mungkin lah. Iya mungkin. Sama malam Jumatnya masih yasinan, mereka tiap malam Jumat yasinan keluarga. Ya. Sisa tuh masih yasinan. Nah setelah jam 10-an kondisinya ngedrop. Tinggi gulanya katanya ya. Iya kata RT Ya, informasinya itu kan. sempat kejang-kejang juga, makanya langsung dibawa ke rumah sakit. Sempat dicek ke rumah sakit, disuntikin apa namanya itu yang buat Insulin insulin ya. buat nurunin Gula darah ya. Setelah dicek 500 Sekian ya lah. udah nggak sadar habis itu. Tim satuan meninggal. Ya balik lagi di tanda-tandanya itu Iya. meninggal pada saat malam Jumat setelah berkumpul membaca Al-Quran. Itu yang jadi harapan kita ketika nanti akan datang masanya sakaratul maut,
Bisakah kita Iya, seperti itu? bisakah seperti Seperti yang Bang Adi tadi, ada nggak yang tajia sama kita? Iya, saya mikir gitu terus ya. Itu. ada nggak yang menginginkan jalan Karena kan pembunuhan? salah satu tanda-tandanya orang meninggalnya baik, yang tajia banyak, Yang tajia yang nyolatin banyak. Tuh, banyak orang yang kehilangan. Nah, banyak orang kalau yang giliran simpati. nanti kita, salah satu dari kita, saya mikir, banyak orang yang bersyukur. wah itu kalau kita kalau kitanya jelek di mata masyarakat begitu ya, pada senang. Alhamdulillah. Tergantung amal perbuatan kita. Iya. Iya. Karena kita nggak pernah tahu citra kita di mata masing-masing orang kayak gimana. Betul, betul. Iya kan? Ada orang-orang pesan, tapi kan orang banyak. Itu doang sih. Orang mah tergantung kita perbuatan kita. Kalau kita baik sama orang ya insya Allah mah ada aja yang ada kan begitu. Iya, tapi kan itu tinggal tergantung Allah mau gimana. Iya, Cara iya. kita meninggalnya, kapan kita Itu mah rahasia Allah kita kadang tahu kan. Terus kesan-kesan kita di mata orang banyak kan kita nggak tahu. Ya kadang pun apa ya, yang tajia itu dari pihak keluarga gitu, Ah, banyak orang-orang yang biasanya nggak dikenal gitu. iya, tetap datang Gitu ya. rasa Contohnya itu almarhum Simpatik, bapak saya ya Mana gitu. merasa mereka terpanggil, empati, ya. empati, Iya. mereka yang merasakan empatinya. Waktu itu ya para ya saudara tetangga itu jadi banyak orang ibaratnya, oh siapa sih ini kan gitu. Iya, pengen Yang tahu. nggak pengen tahu, dikenal. penasaran. Gitu. Tahu Itu sejarahnya kemarin kenapa. baru itu saya lihat satu lantai masjid tuh Ada dua. penuh orang ngelatin. Iya. Hmm. Itu tuh banyak banget saya sampai berdiri sesek banget, panas gerah. Hmm. Ya bisa jadi mereka ada Apalagi itu ada malaikat Jumat. apa diutus Iya. Allah untuk Ya, karena yang itu meninggal ini mungkin saya mikir dari harinya, dari meninggalnya, terus dari nyolatinnya itu banyak banget orang, sampai tajiannya itu banyak banget orang juga. Saya pikir ya mudah-mudahan itu pertanda baik buat mereka ya. amin amin. Ya. Kalau jenazah itu. Udah takutnya udah habis waktunya. Karena Dari beberapa pengalaman yang sering kita alamin tentang masalah kehidupan dan masalah kematian, jangan nggak percaya dengan hal-hal yang gaib. Dalikal kita mula raibati alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, pertanyaannya setelah percaya terhadap yang gaib, yaitu Maha Esa-nya Allah Ta'ala dengan segala macam kudrat dan irodatnya yang memberikan kita kehidupan dan juga menutupi hari-hari kehidupan di dunia yang fana ini dengan kematian. Wa yuqimuna sholat, sudahkah kita sholat? Atau cuman akan disolatkan aja ternyata nggak sholat-sholat? Bahaya banget kan? Setelah wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Makanya lah kondisi kita ini dikumpulkan oleh guru kita di dalam satu lingkaran, ya, di dalam satu wadah yang namanya pejuang nafkah. Tujuannya itu agar sadar terhadap wa mimma yunfiqun. Jadi setelah kita mengimani Allah Ta'ala, melakukan ritual ibadah yang kita namakan dengan sholat, sebenarnya rahasianya sholat itu kan terdapat di dalam 3 huruf nih: sod, lam, ta. Sod, sidqul qauli, orang jujur, maksudnya bener aja dulu. Lam, layyinul qalbi, lemah lembut empati tadi. Ta, tarkul masih, meninggalkan perkara-perkara yang ujung-ujungnya berdosa, entah itu kepada Allah Ta'ala-nya langsung ataupun hakul adami. Maka di dalam kematian itu suka ada tuh imam ketika selesai sholat jenazah meminta maaf terhadap almarhum jika ada utang piutang dan lain sebagainya. segera hubungi keluarga. Segera hubungi ahli waris atau keluarga. Nah itu tujuannya itu wa yuqimuna sholah, agar benar, agar punya empati, agar meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat kecil ataupun besar, terutama utang piutang. Ingat ya, jam dulu 100, ketemunya 3 bulan kemudian itu pun ditagihnya galakan dia yang itu kan salah satu yang harus sesegera mungkin diatasi dengan berkumpul bersama orang-orang yang solid gitu. Kemudian wa mimma
Yungpikeun punya keluarga, punya anak, apa nih yang perlu dicukupi untuk kebutuhan mereka? Dohir dan batiniah. Dohirnya sekedar satu suap nasi, batiniahnya diiringi dengan doa semoga nasi yang dimakan itu menjadi buah keberkahan. Makanya ada doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Ada pertanyaan tentang masalah bab nafkah. Misalnya saya nih kerja sehari semalam, nah kemudian digaji sama bos tuh kelebihan atau terlalu banyak. banyak atau terlalu sedikit. Sedikit. Nah, itu gimana? Itu ada hukumnya, harus jelas. Cara mensyukurinya itu gimana? Kalau cara mensyukuri nikmat dari sebab bisa melakukan ikhtiar menafkahi keluarga, ya terus-terusan nafkahin keluarga, jangan Yang penting putus. Cukup nggak cukup, Ya, harus nafkah cukup. keluarga itu harus diperjuangkan. Bukan masalah sampai memuaskan berdasarkan apa yang dirasakan. Cukupnya Mas Jafar, cukupnya saya terhadap istri menafkahi, mau nggak mau, bisa nggak bisa, cukup nggak cukup, nafkah wajib dicari. Misalkan Yang diwajibkan Ikhtiarnya, hasilnya Hasilnya ya harus. Udah Masa pasti. yang nggak ada hasilnya, ya paling enggak cukup sekedar kuat untuk bekal melaksanakan ibadah pada hari itu. Itu yang Nah, cuman masalah udah ada, gak ngapain, nggak ada ini. Ada anaknya. Ada. Ada. Siapa itu? Anaknya enggak? Anaknya nyari sendiri dia. sebenarnya saya mau nanya, ada durasinya masih. Masih, tenang aja. Jadi begini Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Bukan nanya sih ya, ngobrol aja gitu ya. Ngobrol aja. Kita ini sholat kan wajib, Mm, mencari nafkah untuk keluarga wajib. wajib. Tapi sholatnya ketinggalan Ah. atau cari nafkahnya yang ketinggalan karena Sholat. sholat. Nah itu Bisa dua-duanya ya. pencerahannya gimana itu Pak Ustadz? Coba. Ya bukan pencerahannya sih. Iya, Maaf kalau sedikit menyesatkan. Iya, iya. Coba. Hukumnya Beda. ya. Kalau para kiai, guru-guru kita itu ahlu sunnah wal jamaah. Kalau saya nih masih ahli salah wal gagabah. Nah, semoga tidak salah menjawab, semoga tidak gegabah dalam menjawab pertanyaan. Jadi begini Bang Adam, sholat itu wajib secara syar'i karena memang rukun Islam, tapi harus sudah jadi kebutuhan. Seperti butuhnya kita makan dan minum, karena di dalam jasad ini ada kebutuhan untuk jasmani dan ruhani. Jasmaninya itu hanya sekadar satu suap nasi dan 3 karung daging sapi. Ruhaninya sholat beserta zikir dan tolabul ilmi. Jadi seimbang nanti sholatnya, seimbang nanti cari nafkahnya karena dibekali dengan ilmu. Ya. Jadi gimana caranya? Udah lanjutin aja sambil gali terus pemahaman tentang bab nafkah lahir dan batin. Kan makanya kadang ada istilah santapan rohani. Santapan. Santapan itu makanan. Ada Bukan santapan santapan jasmani. Rohani itu batin. Tentang masalah santapan rohani kan sekarang banyak juga tuh isu-isu tentang pengembangan dunia rohani, bab-bab tasawuf kayak gitu. Kita nggak terlalu dalam ke sana karena memang untuk bab tasawuf ini harus guru yang spesialis, yang spesialisasinya di situ, maksudnya guru yang tidak usidal amru ala ghairi ahli pangtajiru sa'ah. Jika menyerahkan sesuatu perkara terhadap lain ahlinya, maka tunggu saja kan curannya. Maka ketika berguru tentang bab tasawuf, di sini ada Pondok Pesantren Darussalam. Masih banyak pondok-pondok pesantren yang luar biasa keilmuannya. Gurunya yang hafid Al-Quran, gurunya yang pandai hadis. Nah, untuk mendalami ilmu tasawuf, tinggal ke situ arahnya. Tasawufnya untuk kita itu sekadar melaksanakan ibadah sholat dengan tata cara yang sudah kita ketahui. Nah, setelah pengetahuan kita itu dijalankan dengan baik, baru kemudian bertanya nih kepada ahlinya, sholat saya sudah baik
Apa belum? Tapi kan belum tentu benar. Yang baik belum tentu Benar. yang benar saja belum tentu Baik. baik. Berbuat baik aja masih dianggap Salah. salah, apalagi Iya, salah. Jadi gimana caranya? Lanjutin hari ini mau ngapain? Ada efek manfaatnya enggak ke banyak orang? Ya, kita jalanin aja ya, gitu. Ya kadang kan ada istilah sholat itu tidak menjamin orang untuk masuk surga. Ya, Apalagi yang nggak sholat kan Nah. gitu. apalagi yang nggak sholat Sholat. Yang sholat aja kan kadang belum ditentu, umpamanya belum tentu masuk. belum surga. dijamin masuk surga. Hmm. Apalagi yang nggak sholat. Kan. Ya memang sudah salah juga Iya. pemahamannya. Disitulah miskinnya narasi. Jadi sholat itu bukan untuk masuk surga. Surga. Sholat itu untuk mengisi rohani kita yang kosong pada saat di waktu-waktu yang ditentukan. Untuk ketenangan seperti itu kan. Bukan sekedar ketenangan Iya, saja, ya salah satunya. Iya. Kan. banyak hal. Makanya kan tadi shod sidqul qauli, bener omongan. Jadi dengan sholat itu mengurangi omongan-omongan yang enggak benar, karena nggak mungkin kita lagi sholat ngomongnya nggak benar, pasti ini wajah tuh wajia lillahi terus sama wati wal ardo hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya sampai salam. Nggak mungkin pas sholat nggak benar itu nggak mungkin tuh. Nah, itu. Iya. Iya. Ini tadi mau nanya satu ya tadi. Satu mau dijawab 3 atau satu dijawab setengah. Yang penting Terus jawabnya. apa ya? Sesuai apa yang ditanyakan itu. Boleh. Tapi kalau nggak sesuai, mohon maaf Iya. karena administrasi belum diisi. Masih kosong ya, Pak? Kadang kan katanya kalau apa ya, sholat misalnya di atas kasur gitu nggak boleh. Sholat di atas kasur. Iya. Nah, Kadang misalnya takutnya apa di kamar itu misalnya Sempit. banyak barang apa gitu. sebenarnya bukan sholat di atas, di bawah, di kanan, di kiri, tapi sholat itu berhubung dengan tempat ya, sehubungan dengan tempat itu harus tempat yang Bersih. suci, suci dari najis, itu aja. Kalau misalnya karpet ini pun suci dari najis, sudah layak untuk melaksanakan sholat. Ya belum tentu bersih kata dokter. Kalau kata dokter, jangan kata dokter, kata gini kita aja, ini masih belum bersih, banyak debunya, tapi kemungkinan sucinya jelas karena nggak ada tai kucing di atasnya. Gimana kalau di atas kasur, kasurnya juga yang empuk lagi? Pertanyaannya, selain suci, karena ibadah itu harus nyaman. Nyaman nggak ketika kita sholat di atas kasur yang empuk? Otomatis nggak nyaman dong. Khusyuk kan, target kita itu khusyuk. Target kita itu. Ada pertanyaan, Bang? Batal nggak Ustaz kalau kita lagi sholat di atas kasur tapi di bawahnya ada istri? Ada kacau. Nah. Sholat di atas kasur tapi di bawahnya ada istri. Mau ibadah lain itu bukan sholat. Itu ibadah juga sih, ibadah lain. Aku mau ngeliatin istri. Jadi sholatnya yang dari istri ya itu. Dia dua-duanya dapat ya. Nah, ini kakek Sugiono lah. Kakek, mau nggak hari ini? Mau linknya? Biasa kalau di akhir segmen kayak gitu. Biar Menjadi ini. itu. Masih ada satu lagi saya. Menyoal soal tadi amal ibadah kita orang-orang gitu kan. Muamalah kita ke Muamalah ya. orang-orang. Katanya kan ada yang bilang hablum minallah sama hablum minas itu harus imbang. Ya saya harus begitu sih. Menurut saya enggak loh. Kayaknya Menurut Bang persen- Adi yang harus dominan. asumsi saya ini mah, mudah-mudahan salah. Enggak selalu benar. Asumsi saya kayaknya persentase 70-30 nggak sih kan? Berarti Maksudnya? mana? Berarti hablum minanasnya lah. Berarti Iya. mana? Karena itu Banyak yang hadapi orang sangat banyak ya. banyak, sangat berat, bisa memudahkan, bahkan bisa menyulitkan kita di hari Iya. nanti kan. Memberatkan bisa gitu. Memberatkan dan bisa juga bisa memudahkan. Iya. Kalau banyak yang sekali kita. Sementara kalau Allah kan tinggal gimana Allah. Dia mah kita jalan aja, Allah lari. Kita dapat kita deketin dia dengan sangat berkali-kali lipat mendeketin kita duluan. Nah, gitu kan. Dan ampunannya tidak ada batasnya. Tapi coba sama manusia,
Ada batasnya. hatinya nggak ada yang tahu tuh. Nggak ada yang Ada tahu. sebuah samudra nggak ada yang tahu tuh dia mikirin apa, dia punya perasaan apa ke kita. Dia Mana? marahnya, dia keselnya. Jadi mungkin bisa 80-20 kali ya. Hablum minanas menurut saya. Iya, betul. Pandangan Pak Ustadz gimana? Kalau saya lebih memahaminya tentang ada satu penerapan keilmuan yang disampaikan oleh para guru. Ya. Perkara kita menjaga kedisiplinan hati. Ya, tasawuf tadi itu, Ya. karena di tasawuf itu ada metode tawajuh dan muraqabah. Tawajuh itu dihadapkan lah, garis besarnya gitu. Dihadapkannya kita kepada sang khalik, yaitu hablum minallah. Kemudian muraqabahnya kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhannya itu dengan cara hablum minanas. Jadi sepaket tuh. Bukan masalah 70 atau 30, 80, 20. Dan nggak 50-50 Sebenarnya sepaket, seiring sejalan. Harus seirama. Soalnya saya lihat di lingkungan sekitar saya, orang-orang yang ibadahnya bagus. Oh, yang diantah barantah itu kan? Ya pokoknya orang-orang di sekitar saya lah, Ya, itu bukan jangan cuma di seperti- sini, tapi iya. di tempat lain juga. Ya. Ibadahnya bagus, sholatnya bagus, zikirnya kuat, hadis segala macam, tapi kelakuan sama orang, Nah, itu itulah. juga Gini. kita harus Nol. harus nyaring dulu Iya. nih, harus nyaring Banyak dulu. itu Berarti kan banyak. dan bahkan sebaliknya orang yang Ibadahnya nggak kurang, ibadahan sama sekali, tapi kalau sama orang lain baik. baik banget. Royalitasnya bagus lah ya. Iya, banyak emang. orang yang senang sama dia. Ya, di Barat. Nah, itu ibadahnya kan masalahnya. Banyak. ya enggak? Ada Emang hal itu memang banyak itu. Banyak orang yang nggak bisa dijawab ngembangin gimana. secara sisi baik. Ya sisi Atau baiknya, sisi buruk. ya dua-duanya. Sedetail-detailnya, Nah. sejelas-jelasnya. Gimana kayak? Kita jawab dulu dari sisi baiknya. Sisi baiknya orang yang masih melaksanakan sholat, ibadahnya rajin, tapi kemudian anggaplah ketemu orang yang enggak dikenal, mah jelas-jelas dia nggak mau nanya. Ketemu orang yang dikenal aja udah nggak mau senyum-senyum aja, misalnya kayak gitu. Itu salah satu sisi baiknya dia menjaga tata cara belajar sholatnya agar tidak terkontaminasi dengan pergaulan yang beraneka ragam dari sisi-sisi kejahatannya. Maka tata cara dia beribadah itu mengurangi hal-hal yang negatif. Udah cukup sampai situ dulu. Paham? Masuk di akal? Karena agama itu harus masuk di akal ya. Perkara ilmu itu harus masuk di akal. Itu dari sisi yang sangat positif thinking itu. Positif tinggi dong. Setiap abid, setiap ahli ibadah mempunyai guru yang mengarahkan dia untuk belajar. Maka kemudian kita nggak terlampau jauh seakan-akan kita lebih hebat daripada gurunya, menghakimi orang ini berbuat salah dari sisi sholatnya yang rajin tapi nggak mau senyum-senyum acan kepada orang yang dikenal, apalagi sama yang nggak dikenal, kurang lebih begitu. Nah itu Lebih dari masalahnya. itu sih, bukan cuma senyum doang. Banyak. Kelakuan Nah, macam-macam. itu. Dari sisi baiknya, husnudonnya. Terus dari sisi yang anggaplah menurut kita sisi negatif ya, sisi suudonnya kita nih kepada dia kurang ngaji. Apa salah ngaji? Kalau Mungkin salah ngaji itu benar. nggak mungkin, Ngaji itu tapi benar. salah Penerapan. memahami Memahami ajian. itu betul. Memahaminya. Apa, Pemahamannya yang kurang. nggak ngaji diri gitu? Justru ngaji diri atau ngaji lingkungan atau ngajinya kita kepada Allah Ta'ala itu dimulai dari ajian. Aji ini adalah satu kalimat yang kemudian ditambah dengan imbuhan nga, bahasa Jawa, nga, ngaji. Jadi kalau boleh saya kasih pemahaman nih, kalau mau diterima, menyatukan kepada yang esa nyawiji. Jadi menyatukan diri kepada yang esa itu dengan tata cara muraqabah, mendekatkan diri dengan tata cara yang sudah diajarkan, dibimbing oleh para guru. Baik dengan cara kamu berpuasa jangan banyak ngobrol, jangan banyak keluar malam atau keluar pagi dan lain-lain tuh.
itu harus kita maklumi karena memang salah satu proses belajarnya dia. Nah kemudian dari sisi negatifnya atau seudonnya kita kurang ngaji, karena dunia pengajian itu semakin didalami semakin Dalam. tidak sampai ke dasarnya, semakin dalam. semakin dalam nggak lagi. nyampe Kayak orang nggak di sumur gitu. Nyampe nih gitu. Jadi yang enggak ngaji menurut pandangan yang berpikir negatif salah terus, orang yang ngaji Ngaji. menurut pemandangan orang-orang yang berpikir negatif salah juga. Kenapa? Karena orang yang ngaji kurang ngaji, orang yang enggak ngaji boro-boro ngaji taunya ngejo. Ngejo itu apa tuh nyangu makan Oh, bikin makanan ngejo. Masak doang. mas wi, masak mas. udah Sunda. Enggak. tahu Resetan. Kalau cuman sekedar ngejo doang kan ya Ngaji. ibaratnya konsumsi jasmani nih, apa bedanya sih dengan lintah, apa bedanya dengan cacing, apa bedanya dengan kecoa, dengan kambing, dengan kucing dan lain-lain. Tapi kan kita sebagai manusia lebih kemana arahnya, apakah mau seperti mereka, cacing, kecoa, tikus, lalat dan lain-lain? Bukannya kita lebih sempurna daripada hewan? Masih ada waktunya? Lanjut. Itu mah sampai 2 jam juga. Oh aman. Bisa dia itu. Terus gimana kelanjutannya nih? Kita cari program lain. Programnya itu lebih ke bagaimana cara kita menuntaskan kebodohan yang ada dalam diri kita, yang seakan-akan ketika kita menghadapi orang yang anggap menurut diri kita dia ini kurang kemampuan, kita tuh langsung so iye kepedean gitu. oh, apa ya Bagaimana cara mengatasi itu? Itu kan balik ke diri pribadi, itu ada yang Banyak, salah. ini nggak sih itu masalah ego nggak sih Tentu Banyak kan itu kan? ego. Banyak di sini. ego itu berat banget buat dilawan Ya emang. Ya kadang kan mungkin apa Karena ya, kita juga kadang-kadang ego juga. merasa Merasa kita juga. masa kita tahu banget nih iya. ngoceh Iya. aja. Tapi ada nih ya, ini orang. Ya kadang orang merasa Indonesia. diri kita itu Udah lebih tahu, lebih baik daripada orang lain. kayak yang lain gitu. Dalam Iblis itu setahu saya makhluk yang sangat taat pada Allah. Tapi sombong Ukurannya dia. cuma satu. Tapi sombongnya minta. Dia Sombong. merasa lebih baik daripada orang Yang lain, lain. ciptaan yang lain. Nih, Itu doang. sahabat, Kalau itu ya, ceritanya, Iya. itu kan? benar. Itu Bisa dengar ceritanya. gitu. Kalau tahu, bab tahu nih ya, bab tahu itu kan kalimatnya Arafah. Kita sering dengar kalimat yang kemudian dikiaskan, ma'rifat, mengetahui. Wah, itu. Saya tahu loh, seakan-akan ma'rifat terhadap alam iblis atau ma'rifat kepada iblis. Saya tahu Aat loh, saya tahu Dadang, tapi kenal kagak? Kagak. Deket gak? Yang dekat aja belum tentu diterima kedekatannya. Nah, gitu. Jadi ketika Jadi gimana? Pasti tidur bareng dulu kan. bareng. Nempel pak. Paling nggak cipika-cipik ya. Jadi gimana penjelasannya itu? Lebih Jadi detailnya. ketika kita mendengar hikayat-hikayat, sejarah-sejarah yang tertuang di dalam Al-Quran, itu ke kita itu baru cerita. Jadi kita itu baru ngaji kuping. Iya betul. Ya, ya. Sudah tahu tentang iblis? Belum. Sampai mana pengetahuan kita tentang iblis? Baru cerita. Kayak dongeng gitu lah. Cerita Padahal penceramah. yang sejatinya kita tahu tentang iblisnya itu ketika kita seakan-akan ya so iya ya tadi aja udah gitu. Berasa Itu kita salah lagi, berasa kita jadi saksi hidup di situ ya pada saat itu. Itu iblisnya kita di situ. Gimana cerita detailnya? Salah saya kan. Detailnya. Panjang. Berarti nggak cuma itu doang ya? Adam apa saja saya ya. Iblis. Wa iqulna lil malaikati isjudu li Adam apa saja illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya Di dalam ayat itu sedang menceritakan bagaimana ketika para malaikat itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menghormati Nabi Sujud. Adam Beda. dengan kalimat sujud. Nah kemudian ada satu sosok yang ngapain menghormati dia lah, sujud Wah, kepada lebih Nabi mulia. Adam.
Kemudian di ayat-ayat yang lain kan diceritakan kelak tahu mimpin dan lain-lain lah, banyak diceritakan bahwa dia ini Nabi Adam ini diciptakan dari tanah, iblis ini diciptakan dari api, tanah itu di bawah atau di atas? Di bawah. Kemudian api itu berada di atasnya tanah. Maka kemudian si iblis sombong karena memang kebetulan si iblis ini berada di atas tanah. Kenapa Nabi Adam dihormati? Diperintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam posisinya berada di ketawaduan, menghormati keesaan Allah Ta'ala yang melimpahkan keilmuan yang luar biasa kepada Nabi Adam. Jadi di situ kita dapat mengambil ibrah. Ketika kita sudah banyak pengetahuan, jelas dong orang yang banyak pengetahuan itu akan dibutuhkan dan dihormati oleh banyak orang. Maka ketika kita menolak, wastakbaru minal kafirin, jelas ketika kita menolak tentang pengetahuan orang-orang yang sudah disegani dihormati dengan keilmuannya, maka jelas kita orang yang kufur, bagian dari golongan yang Ustaz, mau bertanya. menolak. Ini banyak nih video-video di TikTok, Instagram, YouTube gitu kan, tentang seorang yang mengaku, ya kita nggak tahu, keturunan Nabi, cuma dia berbicaranya itu bahwa derajatnya keturunan Nabi itu lebih tinggi daripada Nabi. Derajatnya keturunan. Daripada Nabi. Banyak, nanti mungkin kita bisa selipin videonya kan. Cuman kita nggak bisa menjabarkan siapa karena kan itu kan hanya segelintir oknum gitu. Gimana tuh? Sebenarnya derajat kenabian, derajat kerasulan ini bahkan Sayyidina Muhammad lebih tinggi derajatnya dibandingkan malaikat Jibril. Jadi ketika dinisbatkan ada sosok yang bisa lebih tinggi derajatnya dibandingkan para nabi, sebenarnya satu pemahaman yang kurang bisa kita pahami. Karena Islam itu sesuatu yang datang ke tengah masyarakat dengan realita yang dapat kita pahami. Jadi kita tuh sudah bisa mengambil intisarinya aja, bukan topi miring. Kita bisa mengambil intisarinya saja, bukan topi Orang tua. ya. Anggur merah. Miring. Sudah bisa ngambil intisarinya aja. Ketika derajat kenabian dan kerasulan ini lebih tinggi, bahkan Nabi Muhammad itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan ya, ketika disandingkan dengan malaikat Jibril, derajat Nabi Muhammad lebih tinggi karena dia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan juga orang yang terkasih di seluruh alam jagat raya ini. Maka kemudian keturunannya beranggapan lah, ada salah satu anggapan, ada satu keturunan yang misalnya dia merasa derajatnya itu lebih tinggi, rasanya aja seperti kita sekarang nih ngerasa kalau saat kita ngumpul kayak gini ya ada kopi pahitnya kan cocok tuh ya, ngerasa dong kopi pahitnya mah kagak ada. Ada Islam itu gampang dipahami tapi agak sedikit kompleks untuk dijalani. Itu aja. Jadi gimana? Cukup Berarti dengan derajatnya jawaban lebih tinggi cucu Nabi, keturunan Nabi. ya jelas tidak. Tidak. Jadi Salah, kalau pemahaman saya Walaupun dia bilang dia diberikan karomah segala macam gitu. Mujizat itu tidak bisa dibandingkan dengan karomah atau maunat. Karena standarnya mukjizat itu satu kepercayaan, bentuk pertolongan dari Allah Ta'ala kepada para nabi. Sedangkan maunat ataupun karomah ini suka dinisbatkan kepada orang-orang yang solih saja. Tapi bukan berarti para nabi juga nggak ada maunat, nggak ada karomahnya. Justru lebih komplit. Ada mukjizat. Maunat itu kan kepercayaan. Karomah itu kan kemuliaan, sudah lengkap tuh di diri Nabi. Nah, yang nempel ke orang solih ini hanya sekedar kemuliaan, hanya sekedar maunat titipan. Jadi apa hebatnya? Dititipin doang. Apa berarti itu termasuk tablis iblis atau tidak? Ya jelas talbis iblis Termasuk. termasuk.
karena ego ya. walaupun ada yang beberapa ya karena kurang pengetahuan ya, cintailah keturunanku. Jadi mereka menganggap kalau kita sebagai keturunan yang harus dicintai banget berarti derajat kita lebih tinggi daripada nabinya. Cintailah Jadi itu zuriat salah Nabi. satu upaya-upaya yang diselewengkan aja. Cinta kepada Nabi, cinta kepada ahlul bait Nabi ini mengarahkan kita kemana? Kalau mengarahkannya menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, tentu kita harus cinta sama mereka. Cuma motifnya satu, motifnya jualan Ah, panjang itu suara itu sensornya ya. Nah, sebenarnya tentang bentuk cinta kepada ahlul bait itu bukan sekedar di pengakuan, tapi harus dilakukan dengan Kelakuan kita ya. kelakuan. Ketika misalnya dicontohkan ada salah satu ahlul bait menghafal Al-Quran, mampu nggak kita saking cintanya sama beliau paling enggak ada 1 atau 2 ayat yang bisa kita hafalkan. Jadi rajin sodakoh nih, beliau ini rajin sodakoh, kita mampu nggak bersodakoh? Kalau dianya ternyata mabok, apa kita mau ikut-ikutan mabok topi miring? Vodka absolut, wow. Hanson Hansen, Cipas Regal. Maaf nih saudara. Apal juga, Tad. Saya tahunya Wah, jangan-jangan biskuit regal. Aduh, biskuit produk tersebut. ya, itulah manusia memang kadang-kadang karena ego kita juga memang ego kadang-kadang. Mungkin di situ Ya, mungkin karena termasuk ego juga ya, yang ego aku, itu ini gitu ya. membuat kita jadi bego. Jangan sampai. Kalau Ya, benar sih. gitu. Benar kata Di Bang apa tadi. di pusatnya sendiri di Arab itu nggak ada yang berani-berani Nyebut. mengaku menyebut gitu kalau dia keturunan Nabi. Ya. Sedangkan di negara Konoha itu saking dia merasa keturunannya Nabi, saking apa ya? Saking Bahasa- mulianya bahasa bahasanya itu mulia. lebih tinggi gitu. Ya sebenarnya kalau Dan Habib juga itu apa ya? Apa ya, orang-orang pada cium tangan segala macem gitu kan. Kalau di daerah sana di luar negeri nggak ada kan, tapi kan nggak ada. Di negara Konoha doang ya. Konoha doang. di negara Iya kan asalnya sono aja kagak ada. Cuma di Indonesia aja. disebut kayaknya iya itulah Konoha. Kalau boleh saya kasih pandangan nih iya siap. tentang masalah ya Rasul. Sebenarnya kita ini lagi berbicara tentang servis AC Iya. yang notabene kita kuli bangunan doang. Udah. Jadi apa sih fungsinya kita memperebutkan tentang masalah kehabiban, ngobrolin masalah babad Habib, geri Rasul, Ahlul Bait. Kita ini lagi jadi tukang servis AC, ya. Yang ojol, Ada yang ojol, ada yang tapi karyawan. kemudian anak bocah cilik ngobrolin masalah pekerjaannya Mas Jafar, ngobrolin pekerjaannya Mas Adi, intinya mah. ngobrolin pekerjaannya Ustadz ataupun Kiai, nggak sesuai dong, Nggak nyambung lah. nggak Jadi nyambung. bukan ahlinya Bukan tapi ngebahas ahlinya. gituan. Makanya sampai sekarang pun tidak ada jawaban yang pasti kepalsuannya para habaib atau kepalsuannya si pemalsu para habaib. Betul tidak? Betul. Ada nggak jawabannya sampai sekarang mutlak Nggak ada. disepakati? Ya cuma kita pahami kalau yang namanya Habib itu di dunia itu cuma satu. Rasulullah Sallallahu Kekasih. Allah. Iya, Iya. Habib itu kan bahasanya kekasih. Kasih ya Iya. Terima kasih ya. Ibana. Kekasih. orang Nabi tersayang. Iya. Ya bolehlah sekedar Kalau menurut saya ya pemahamannya pemahaman, masing-masing. ya. Tapi dalam hal agama itu tidak didasari dengan pemahamannya masing-masing. Ya maksudnya Justru yang bukan harus pendapat gitu. Pendapat aja gitu. tentang agama Iya. bukan pendapat pribadi, tetapi pendapat yang disepakati oleh ahli-ahli yang membuat kesepakatan, bukti. Ulama-ulama tuh ya. Kelasnya ulama-ulama. Jika ulama setengah dunia aja dulu sudah menyepakati, oh ini nggak bener, ini harus dilakuin, ini, kita tinggal ngikutin doang. Terus dengan pendapatnya kita, siapa lo? Gitu, dengan pendapatnya kita.
Ya, Jadi karena kita kan dapat memahami dengan kesepakatannya para alim ulama, nasabah ini palsu, nasabah ini asli, si pemalsu nasabah ini ternyata benar atau tidak. Nah kemudian keturunan-keturunan tadi tuh yang kemudian sampai ngaku-ngaku dirinya hebat luar biasa, kalau dibandingkan kita juga ya sebenarnya jauh berbeda, jauh berbeda secara keilmuan. ilmuannya. Ada yang kalau kita lihat berilmu tetapi pengamalannya sama kayak kita. Tenang dulu, jangan panik, lihat dulu sumber-sumber ini kenapa bermasalah, karena mungkin hati kita juga salah. Awas, tata cara belajar yang salah akan memproduksi jiwa-jiwa yang bermasalah. Mungkin kenapa tadi sampai merasakan dirinya ini lebih hebat daripada Rasul, tata cara yang salah akan memproduksi jiwa-jiwa yang Salah. bermasalah. Bermasalah. ya mungkin di situ kan ada pucuk rayu iblis atau segala macam, godaan syaitan dalam Banyak. pemikirannya kan gitu. Kan ya kalau kata iblis, kalau dia nggak bisa bikin kita berbuat kejahatan, Iya, tapi dia akan menumbuhkan rasa di diri kita, merasa lebih baik daripada orang lain. betul. Itu tuh dari iblis tuh. Dan banyak hal yang dilakukan oleh iblis tentunya pada saat ini di BBM kita nih bincang-bincang merakyat. Sebenarnya yang kita bincangkan bukan cuman sekedar merakyat isinya tadi. Mohon maaf jika salah-salah kata ya. Untuk malam ini kita akhiri dengan doa pendek. Doa pendek ini diajarin oleh guru nih. Guru mengajarkan apa yang kita harapkan cukup barokah. Cukup berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu sesuatu perbuatan yang bisa mengarahkan kita menjadi bertambah baik. Jadi barokah itu sesuatu perbuatan yang akan menjadi kita lebih baik atau berbuat baik. Karena al barokah itu sesuatu perbuatan yang efeknya menjadi baik. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga pada malam hari ini bincang-bincang merakyat kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, maklum namanya manusia ya. Mahalul khotok wan nisyan ya. Mas Adi, Mas Supri, Ya, sama-sama. Siapar, Iya, Kang Ustaz. Dadang, kameramen. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada yang disampaikan ternyata tidak dapat memuaskan. Aku kan bukan laki-laki pemuas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.